Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Di minggu yang penuh dengan berkat ini kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah atas setiap kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini yang datang diberkati Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan diberkati Tuhan. Urapi hambamu, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk doa pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Sempurnakanlah apa yang manusia buat. Dan pagi hari ini kami percaya ada pesan-pesan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi setiap kami anak-anakmu untuk membekali kami Bapa di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menuntun kami, selalu menjaga, memelihara kami dengan baik ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan dan kami siap mendengar firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, semangat, selamat pagi. Untuk kita semua, saya percaya hari-hari ini Tuhan terus memberkati kita. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ingat baik-baik, Tuhan selalu beserta dengan kita. Allah Immanuel itulah yang akan mengeruniakan kepada kita kuasa Roh Kudus di hari-hari ini untuk apa? Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan mengajar, Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk hal-hal yang spektakuler yang kita akan perbuat ketika kita berandalkan Tuhan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan lihat firman Tuhan. Tema kita bulan ini yaitu mentaati Roh Kudus. Bicara tentang ketaatan, bicara tentang sesuatu yang harus kita patuhi. Artinya begini, seperti biasa hamba Tuhan katakan, taat walaupun tidak mengerti. Tapi saya katakan buat kita pagi hari ini, Roh Kudus yang akan menuntun kita dan akan memberikan kita kemampuan untuk kita berjalan dalam ketaatan. Amin. Karena saya percaya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, saya percaya untuk soal ketaatan itu hal yang sangat luar biasa ketika engkau mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan buat kita. Amin. Katakan yes. Lihat kiri kanannya, Roh Kudus memberkati engkau. Roh Kudus memberkati engkau. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Haleluya, kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-4. Perikopnya yaitu Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi ini ada pesan-pesan yang disampaikan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Paulus beserta dengan Silas ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang harus dituruti. Ya, dikatakan seperti ini, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi di sini dikatakan jemaat harus diteguhkan dalam iman. Supaya apa? Pertumbuhan kerohaniannya makin hari makin dahsyat. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, ini kita perlu belajar di sisi yang ini. Dikatakan ayat yang kelima, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat yang keenam dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Padahal hari-hari ini Tuhan katakan buat kita pergi menuntaskan amanat agung. Saya percaya Roh Kudus katakan seperti ini karena ada hal-hal yang penting yang mungkin Roh Kudus akan sampaikan buat kita. Inilah pagi hari ini kita akan belajar. Dikatakan seperti ini. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bayangkan saudara ya, dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas
dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi di sini dikatakan ketika ada beberapa saat Roh Kudus melarang mereka untuk pergi menginjil dan dikatakan Roh Kristus menjaga mereka, tapi ternyata ada penglihatan yang Tuhan izinkan Paulus melihatnya, dan di situ ada keputusan yang penting yang Paulus ambil, dan Paulus katakan mari kita pergi karena mungkin Tuhan izinkan kita untuk memberitakan kabar baik. Jadi saudara, di sini bicara tentang ketaatan kepada Roh Kudus, kita harus manunggal saudara ya, karena Roh Kudus itu pribadi Kristus yang dia akan tinggal di dalam kehidupan kita kalau kita mengizinkannya, karena Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita, yang akan membawa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah suruh kita kerjakan. Ya, jadi tidak semena-mena harus engkau yang melakukannya. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, memampukan kita untuk kita lakukan perkara-perkara yang besar atas seizin Tuhan. Saya percaya kalau kisah Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan ya, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, saya percaya di hari-hari masa pandemi yang sukar ini, kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus lah yang akan menguatkan kita. Saya bisa katakan kalau engkau tanpa Roh Kudus, engkau akan patah di tengah jalan. Engkau akan mundur dari Tuhan. Karena apa? Karena nggak ada kekuatan. Mau harap manusia nggak bisa saudara. Hari-hari ini dikatakan ya, teruna-teruna muda jatuh tersungkur saudara. Orang-orang yang berlari letih lesu. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Jadi keputusan hari ini, di pagi hari ini, engkau harus mentaati kuasa Roh Kudus. Karena kalau engkau salah melangkah tanpa Roh Kudus yang pimpin, saya percaya engkau akan salah jalan di hari-hari yang sukar ini. Kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka, karena mereka punya pemikiran, mereka lihat keadaan, situasi yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Bahkan kalau saya bisa katakan di tempat ini juga banyak orang-orang yang telah mundur saudara. Ya, untuk itu biarlah pagi hari ini mari kita buka hati yang selebar-lebarnya. Pandemik ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi Tuhan izinkan engkau lewati fase ini dan engkau harus mengandalkan Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus adalah roh penghibur buat kita. Amin. Di masa-masa kesendirian engkau, di masa-masa pandemik sukar ini, saya percaya satu-satunya yang bisa menghibur engkau, satu-satunya yang akan memberikan engkau kekuatan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan biarlah pagi hari ini mari belajar tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sangat luar biasa. Coba kita lihat firman Tuhan saudara. Haleluya. Bilang kiri kanannya, tetap semangat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, saya bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, dia akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting yang untuk harus kita kerjakan, dan dia mengingatkan kembali apa yang pernah engkau baca, apa yang pernah engkau tahu tentang Tuhan. Ya, saya percaya kita hari-hari ini kita disarankan oleh Bapak Gembala pembina kita, Bapak Pastor Niko, bahwa kita harus baca firman Tuhan. Saya ingat waktu di Sunday School ada perkataan yang sangat luar biasa, atau dia punya apa? Dia punya slogan saudara. Dikatakan begini, prajurit Kristus. Langsung anak-anak bilang begini, siap gerak. Nah, sekarang kita coba ya. Prajurit Kristus, langsung siap gerak. Satu, ya, baca firman Tuhan. Ya. Yang kedua, hidup dalam doa pujian penyembahan. Yang ketiga, baca sekali lagi ya, Pak, slogan sekali lagi. Prajurit Kristus, siap gerak. Satu, baca firman Tuhan siang dan malam. Renungannya siang dan malam. Yang kedua, hidup dalam doa pujian dan penyembahan. Yang ketiga, hidup dalam unity. Yang keempat, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Oke, kita sekali lagi kita ulang. Biar mantap. Prajurit Kristus, siap gerak. Satu,
baca firman Tuhan dan renungkan siang dan malam. Yang kedua, hidup dalam doa pujian penyembahan. Yang ketiga, hidup dalam unity. Yang keempat, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Jadi saudara harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, saudara. Saya percaya untuk itu kenapa Tuhan mau supaya kita jangan melupakan apa yang Tuhan pernah firmankan dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan, Tuhan ingatkan kembali. Makanya dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Saya percaya di pandemik ini tidak ada pun satu manusia yang bisa belajar untuk mencari jalan keluarnya. Satu-satunya Roh Kudus yang akan memimpin kita. Saya percaya ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia akan menguatkan kita pada saat-saat kita melangkah di hari-hari yang sukar, saudara. Ayub 23 ayat 10 dikatakan begini, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, di sini Roh Kudus membawa kita untuk kita masuk dalam proses yang begitu rupa, supaya kita timbul seperti emas. Amin. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati hari-hari yang sukar. Jadi saya mengatakan pada hari ini, jangan pernah engkau tidak mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di hari-hari terakhir kedatangan Kristus. Kita tahu kilang yang di seberang ini nanti akan tutup, kilang Panasonic. Makanya saya mengatakan buat kita semuanya anak-anak Tuhan, marilah ketika engkau punya harapan, punya genggaman terlepas, ketika hari-hari ini engkau mengandalkan kilang dalam hidupmu untuk memberkati orang tuamu, mari hari-hari ini Tuhan akan memperlihatkan sesuatu yang lain dalam hidup kita. Kita harus putar haluan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Bukan berarti kita mungkin selama ini tidak mengandalkan Tuhan. Enggak, saudara. Mungkin hari-hari ini kita terlalu fokus dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang kita miliki. Sampai kadang-kadang kita melupakan pelayanan kita. Kita tinggalkan pelayanan kita karena apa? Karena busy. Ya, banyak OT, ya. Kadang-kadang kita capek, kita mau melayani juga. Aduh, nggak usah lah, nanti minggu depan lah aku melayani. Tetapi saya mengatakan malam hari ini lagi, pagi hari ini, ketika Tuhan mengizinkan engkau masuk dalam proses yang sangat sukar ini, mari ingat kembali kebenaran firman Tuhan. Andalkan Tuhan karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluarnya. Amin. Engkau akan timbul seperti emas di masa-masa pandemi ini. Engkau tidak seperti seorang pengecut yang hari-hari ini melepaskan semuanya. Karena apa? Mencari jalan pintas, takut dengan masalah, takut dengan persoalan, karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Mari, tapi biarlah hari ini, saya mau katakan buat kita secara jujur ya, engkau akan melihat Kristus, bukan di dalam kesusahan pandemi ini, bukan di dalam kesenanganmu, bukan di saat engkau ada, atau di saat engkau kekurangan. Engkau bisa melihat Kristus ketika engkau taruh dia di hatimu, dan dia akan lahir dan besar di hatimu, dia grow dalam hidupmu, dan dia yang memimpin hidupmu, supaya ketika engkau menghadapi persoalan di depan, engkau tetap melangkah maju terus karena engkau ingat ada masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan janjikan buat engkau pagi hari ini. Amin. Jadi anak-anak di tempat ini mari semangat. Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita terus belajar. Jangan melupakan Tuhan di setiap pekerjaan tanganmu. Yang terakhir, haleluya. Ini biasanya ayat terakhir nih orang senang sekali. Ya. Terus dikatakan begini, ayat yang ke-27 dari Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di hari-hari masa pandemi ini, Tuhan ingatkan kembali bahwa Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera kita hilang. Amin. Ya, kita perlu memiliki damai sejahtera. Dan saudara, untuk saudara ingat ya saudara, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang, bertolak ke seberang, terus dikatakan tiba-tiba angin ribut datang menghantam perahu mereka, saudara. Ya, kalau kita lihat cerita ini sangat luar biasa. Dan ketika angin ribut itu menghantam perahu mereka, ternyata mereka itu dikatakan perahu karam, saudara. Ya, air penuh dengan air. Tetapi saudara tahu, setelah peristiwa angin ribut ini, ketika mereka sampai di seberang sana, ternyata di sana Tuhan selamatkan orang gila, saudara ya. Jadi saya mau katakan buat kita hari-hari ini, Tuhan izinkan kita lewati hari yang sukar ini. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan izinkan kita bertemu untuk kita saksikan kasih Tuhan. Ya,
Saya mau katakan buat saudara, saudara harus yakinkan bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Jadi pagi hari ini mari, jangan sampai damai sejahtera Tuhan itu meninggalkan engkau. Ya, dan saya percaya Tuhan hari-hari ini akan memberkati engkau. Yes. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Amin. Jadi saya mau katakan buat kita hari ini, damai sejahtera inilah yang kita harus miliki, saudara. Amin. Tidak ada jalan lain. Saudara harus benar-benar mencari Tuhan. Harus mengandalkan Roh Kudus. Harus taat kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang akan mengajar kita melalui hati nurani. Amin. Saya percaya Amsal 20 ayat 27 katakan begini. Roh manusia ialah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Hari-hari ini saudara, saya percaya engkau harus selidiki hatimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena saya mau katakan buat kita, di masa-masa sukar ini, engkau harus mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan sanggup menolong engkau. Saya mau katakan, keluarga di sekeliling kita pun, mereka tidak selalu akan menolong engkau. Saya lihat kemarin beberapa hari yang lalu, ada keluarga kami mengalami hal yang sangat luar biasa. Dan ada harapan, bila mana keluarga ini mungkin menolong, tapi ternyata tidak ada satupun keluarga yang bisa menolong, saudara. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup menolong. Saya waktu itu bertemu dengan saudara saya bilang, ya udah kita malam ini kita berdoa biar Tuhan yang melakukan semuanya untuk kita. Kita hari ini kita harus yakin, kita percaya, kita jangan andalkan manusia. Kalau hari-hari ini engkau andalkan manusia, engkau andalkan pekerjaanmu, mari saya mau katakan di masa sukar ini, engkau harus mengandalkan Tuhan. Karena semua akan berlalu. Ya, Tuhan akan goncangkan semuanya. Dan saya mau katakan hari-hari ini perusahaan-perusahaan besar sedang runtuh, saudara. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang Tuhan akan pelihara dengan tangannya sendiri. Dia akan memberi makan dengan tangannya sendiri. Bukti bangsa Israel ketika Tuhan bawa lewati padang gurun selama 40 tahun. Dengan tangannya Tuhan berikan makan bagi mereka. Mereka makan makanan surgawi, saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena apa? Roh Kudus itu dia tinggal dalam hidupmu. Dan biarlah pagi hari ini, mari, ketika engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan, kau minta, Roh Kudus pimpin aku. Saya percaya Roh Kudusnya akan memimpin hidupmu. Amin. Biar damai sejahtera sukacita Allah tinggal di dalam hidupmu. Dunia tidak akan bisa memberikan engkau apa-apa. Mungkin hari-hari ini dunia bisa memberikan engkau dalam jangka waktu. Setiap bulan kau dapat gaji. Tapi ketika engkau sudah tidak bekerja lagi, ketika semua harapan sudah tidak ada lagi, hanya Tuhanlah engkau bisa menggantungkan harapan itu. Dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Tuhan hanya mau kita mengasihi Tuhan. Kita taat kepada Roh Kudus. Amin. Yang terakhir dibilang begini, saudara. Perasaannya tadi terakhir terus ya. Dibilang begini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi hari-hari ini, saudara, perhatikan hidupmu. Harus banyak berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ada rumah doa. Ya, setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Ada doa malam Rebo. Ada doa puasa. Mari, libatkan kesibukan kita di dalam doa-doa ini. Ya, Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab doamu. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Ya, dan Tuhan menjawab sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak-anaknya. Amin. Amin. Jadi tetap semangat, tetap bersukacita, taat kepada Roh Kudus. Salah satu ciri-ciri orang taat kepada Roh Kudus, dia harus rajin berdoa, mendengar suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan itu selalu melalui kebenaran firman-Mu, selalu melalui teguran dan nasihat para pemimpin rohani. Tapi biarlah hari ini, mari, engkau yang ada di Kulim, engkau yang ada di tempatmu hari ini, mari, angkat tanganmu, minta Tuhan urapi engkau dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini, kuasa Roh Kudus turun atas hidup kami Bapa. Kami mau dengar akan suara Roh Kudus. Kami akan mau taat kepada Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, kami percaya ada kuasa Allah yang mengalir. Kami percaya Tuhan untuk hari ini, di masa-masa sukar ini, biar damai sejahtera sukacita Allah
dari kuasa Roh Kudus yang membuat kami terus berjalan di dalamnya, mengalami damai itu, memiliki hidup yang sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap anak-anak-Mu ya di tempat ini Bapa. Engkau telah mengurapi setiap kami Bapa. Kami sudah mendengar firman Allah dan kami katakan, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mengajar kami, menegur, mendidik kami, untuk kami terus memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Ada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Allah turun atas setiap kami ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Bapa. Di masa-masa sukar ini berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami. Bila Engkau tidak beserta dengan kami tidak mau melangkah ya Bapa. Biarlah Engkau yang melangkah. Engkau yang memimpin umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk kami taat kepada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami taat dan kami lakukan perintah-perintah Tuhan hari-hari ini. Ketika kami mengasihi Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan pulang saudara. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu Bapa, hamba-Mu. Sekali lagi berterima kasih untuk anak-anak ini ya Abah. Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang terus memelihara mereka dengan tangan-Mu. Terima kasih untuk pelayanan di tempat ini ya Abah. Engkau memberkati setiap mereka yang melayani Tuhan. Kami percaya bukan jumlah bilangan Bapak, tapi biarlah mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka mengenal Roh Kudus, yaitu Allah, Roh yang menghibur, Roh yang membimbing, Roh yang mengajar, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melewati hari-hari yang sukar. Terima kasih Tuhan, hamba jauh di Indonesia, tapi hamba berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka keunitian sehati dalam melayani Tuhan. Segala kekurangan kelemahan mereka, Tuhan sempurnakan dengan kerinduan mereka baca firman Tuhan. Ajar mereka untuk mereka membaca firman Tuhan setiap waktu, merenungkan firman-Mu, hidup dalam unity, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pulang ya Tuhan. Kau berkati Kulim, berkati anak-anak-Mu, berkati Panasonic yang katanya akan tutup, tapi kami percaya Tuhan yang memberi makan dengan tangan-Mu sendiri bagi anak-anak-Mu. Ajar kami bersyukur dalam segala perkara, berterima kasih dalam segala keadaan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan mengajar kita, mengasihi, mengampuni dan berbagi. Pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang akan menuntun perjalanan hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan dapati kita semua tetap setia melayani Tuhan, tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kulim bagi Tuhan, merdeka.